apa namanya, tahanan-tahanan yang ada di lapas. Jadi alhamdulillah 3 bulan itu saya berada di lapas untuk memberi siraman rohani kepada tahanan-tahanan narkoba, tahanan-tahanan pembunuhan, tahanan-tahanan yang kasus-kasus berat itu. Apalagi saya kecilkan tahanan ini, kalau yang bisa membuat majelis ini besar itu sebenarnya bacaan ratib. Makanya jangan hilangkan bacaan ratib ini dari hari demi hari, karena ratib haddad ini amalan salafus saleh, amalan para ulama kita. Kalau kita tidak bisa menjadi wali, minimal kita mengambil amalan wali. Kalau kita tidak bisa menjadi ulama, minimal kita mengambil amalan para ulama. Kalau kita tidak bisa menjadi kiai, mari kita ambil amalan-amalan para kiai. Insya Allah siapa yang mengistiqomahkan amalan wirid, hizib itu banyak. Kalau saya mau cerita hizib itu banyak. Cuma hizib yang saya amalkan saja, yang saya beberkan bagaimana keutamaan. Alhamdulillah, semua penyakit, alhamdulillah, semua apa kebutuhan kita. Kalau kita memang betul-betul niatkan baca ratib dengan ikhlas karena Allah, apa kebutuhan kita pasti Allah akan penuhi. Pasti Allah akan penuhi. Saya ini orang tidak ada. Saya ini orang tidak ada. Saya jujur cerita tidak ada. Saya nakal, Pak. Saya narkoba dulu. Saya pemain perempuan. Dibilang nakal. Saya nakal, tapi saya tidak pernah mendengar terus itu. Saya punya abah, itu abah saya memang pemimpin orkes dangdut Al-Watan. Tidak kenal itu di masanya. Kalau orang tua itu tahu di mana itu Al-Watan. Tapi itu abah saya, dia tukang dangdut, tapi waktu maghrib tidak ada boleh anaknya dulu. Nakal kita, kalau waktu maghrib, masuk maghrib begini, perempuan laki-laki disikat juga sampai putus-putus itu kan, bayi-bayi dicampur putus. Kenapa? Oh begini paling didikanya orang tua. Ternyata orang tua keras itu bukan untuk menyakiti anak, untuk mendidik anak. Ya, saya 7 bersaudara. Alhamdulillah rumah itu dia ditonton. Sudah banyak berapa orang budi itu rumah. Tapi kuasa saya dulu tinggal di Dentata. Karena itu rumah dibangun 3 ruko, membangun ambil 2, 1 diambil oleh orang tua saya. Saya pulang dari Jakarta, saya beli 1, saya jual rumah di Dentata. Jadi kita merangkak, saya 0, saya tidak punya tanah di Makassar. Tapi alhamdulillah kuasa Allah karena ratib ini yang membuat saya bisa. Saya bikin dulu kita kontrak di Lorong 5 itu ada rumahnya siapa itu, ada rumah keluarga dulu kita pakai di Lorong 5 itu ya, dipakai oleh Rudi yang motor dulu itu ya di sebelah kiri. Itu rumah keluarga itu kita pakai, belum ada rumah waktu dikerja, baru pindah di PP. Bisa kalau saya tidak bisa panjang lebar ini cabang. Alhamdulillah cabangnya ini ISM ini sudah 98 cabang se-Indonesia. Jadi kalau ditanya berapa cabangnya, Habib, 98 cabang. Sempat ada satu di Raja Wali, tapi masa corona itu ditutup. Jadi kita dulu di Makassar banyak, ada di Kandea, ada di Raja Wali, ada di Abang, ada di Loa, ada di sini, banyak cabang. Orangnya keluar masuk, sudah banyak. Cuma kendalanya kami di Makassar ini dengan di Jawa beda, Pak. Kalau di Jawa itu orang sudah paham apa itu Habib, apa itu majelis. Di Makassar sini yang dikenal Karaeng, orang tidak tahu itu apa dibilang Habib, majelis. Jadi kita hari demi hari. Pertama majelis di Makassar sini ada 1 majelis. Itu sepupu saya yang ada di Sunung, Habib Mahmud Jamiatul Al-Mubarak. Itu sepupu saya, sepupu 1 kali saya. Pertama dia, baru yang kedua majelis. Jadi kalau dibilang majelis ilmu yang dipimpin oleh para habib di Makassar, yang besar baru 2 di Makassar. Nanti setelah Jamiatul Mubarak masuk ISM, setelah masuk ISM masuk Sunni Salafiyah, Habib Hussein bin Ahmad yang dipimpin. Setelah itu masuk lagi Habib Hussein bin Utsman Al-Hamid Al-Mustafa. Setelah itu ada lagi Habib Hamid bin
Abu Bakar Al-Hamid Al-Mustafa Nurul Mustafa. Ada lagi majelis-majelis, tapi yang istiqamah kita ini di ISF, dari tidak ada tempat, dari kontrak, dari numpang-numpang. Alhamdulillah, singkat cerita, saya tidak mau panjang lebar ini. Kalau kita mau cerita ini tidak cukup satu hari satu malam, kalau saya potong-potong. Alhamdulillah, lama kelamaan kita beli ruko dulu. Ruko yang pertama kita beli itu yang ujung itu, yang sudut, itu saya jual rumah saya di Dentata, semua perabotan saya pindah di sudut. Saya utang itu pada saat itu 300 juta. Utang itu dibayar tidak sampai 1 bulan lunas 300 juta. 3 tahun kemudian itu rumah sudah dibeli sama tetangga. Nah, ada itu tetangga nama ada Faisal, adiknya itu itu sudah dibeli, itu dibuka showroom. Tapi saya beli lagi 950 pada hari itu, harga itu 19. Jadi itu 750 harga yang pertama, karena 3 tahun saya tinggal di situ karena naik lagi harganya 950. Dan lama kemudian Allah beri lagi, lunas lagi. Setelah itu saya beli lagi Berkawangi, penjual parfum itu. Saya beli rumahnya Ari, ada rumahnya Ari, mamanya Ari. Saya beli itu Berkawangi di GSM, ISM dibesarkan. Insya Allah Berkawangi juga nanti akan disambung lagi nanti, jadi 4 ruko nanti akan disambung. Jadi insya Allah berdoa saja semoga kita semua diberi kesehatan dari Allah. Tak lama kemudian saya beli lagi rumah di Lengkeri. Saya lihat tanah di situ luas, saya bikin masjid lagi dengan Padepokan ISM. Baru-baru ini 3 tahun yang lalu kalau tidak salah, 3 tahun yang lalu sebelum corona. Sebelum corona 3 tahun 4 tahun yang lalu. Ini saya cerita di Makassar saja. Suka duka kami dihujat itu biasa, kami diremehkan itu biasa, kami dibilang aliran sesat. Bahkan para tetangga, ada tetangga kami juga, saya tidak bisa sebutkan, dia bikin selebaran bahwasanya itu majelis ilmu aliran sesat, aliran begini, aliran begitu. Kita difitnah, dihujat, tapi tidak ada satupun kami balas, karena kami anggap itu adalah vitamin untuk kami untuk naik ke depan. Kami tidak akan pernah membalas orang yang mengatakan kami itu aliran sesat. Kami mengatakan kamu ini begini, kamu ini begini. Saya jalan terus karena yang menghina sekitar situ. Alhamdulillah saya diam, obatnya diam. Ternyata orang tua saya bilang jangan pernah lawan orang yang iri sama kita, jangan pernah lawan orang yang dengki sama kita, jangan lawan sombong dengan sombong, jangan lawan orang munafik dengan munafik. Sabar, jalani, saya terus jalan. Akhirnya orang yang mengatakan itu aliran sesat begini, akhirnya cucu-cucunya dikasih mengaji di tempat semua. Alhamdulillah. Cucu-cucunya dikasih mengaji semua, dan alhamdulillah beliau sekarang sudah menjadi orang tua kami dulu. Jadi jangan pernah memandang orang dari luar sebelum kita duduk di dalam. Jadi intinya kalau kita mau tahu itu majelis ilmu YSM apa nak bikin, lebih banyak duduk-duduk daripada berzikir. YSM itu sebenarnya zikirnya sebentar sekali, tapi alhamdulillah syukur kita semua ini karena ridho Allah beli masjid. Ini lagi 2 hari kemarin kita beli asrama 14 kamar untuk dipakai nanti habis Quran di Goa lagi. Dari baru 3 hari ini sudah terjadi akad. Kita nanti ada di Jalan Andi Tondro Goa. Kalau saya Andi Tondro Makassar, saya ambil satu tempat lagi di Jalan Andi Tondro Goa. Ada Andi Tondro itu ada 14 petak di situ. Kita beli tingkat 2 dan sudah transaksi kemarin di hari Jumat, dan alhamdulillah itu juga kita utang tidak melalui riba. Jadi semua tempat saya tidak ada lewat bank, kita tidak menyentuh yang namanya itu. Semua lewat antara si penjual dengan si pembeli. Jadi saya bayar sama si penjualnya sampai lunas baru saya ambil itu suratnya. Saya tidak lewat saya tidak lewat bank. Jadi tidak ada bunga. Artinya kalau seperti itu Allah akan beri kita kemudahan, subhanallah. Dan singkat cerita, karena
Kita di sini bukan mau mendengar bagaimana YSM itu, kita di sini datang untuk membahagiakan diri kita. Sesuai dengan tema kita, hadir tak? Hadirmu, hadirku, hadir ya semua, menghadirkan kebersamaan untuk kita semua. Saya pimpinan Pusat Lembaga Ilmu dan Dakwah Shiratal Mustaqim mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga. Apapun yang kita sudah sumbangkan, insya Allah yang kita sumbangkan itu akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Tidak ada yang rugi, baik itu hanya sekedar ucapan milad saja tanpa Anda membawa apa-apa di tempat ini, itu pun juga akan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah saya mengundi kepada Ketua DPP Laskar YSM, Ketua MT YSM, Ketua Sri Kandi DPP, Ketua Sri Kandi Andi Tongro, Ketua MT MSM, Ketua Tim Hatra YSM, Ketua Rukia YSM, Ketua Rehab YSM, Ketua Ekspedisi YSM, Ketua YSM Pala YSM, SBM Andi Tongro, yang insya Allah semoga istiqomah hijrahnya semua. Terus tim Patwal YSM, Laskar YSM, simpatisan YSM, Remes YSM, apapun yang saya tidak ucapkan di malam hari ini tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya yang ada di dalam hati sanubari saya. Semoga semua apa yang kita bawa, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita berikan, insya Allah dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itulah yang saya bisa sampaikan. Mari kita happy-happy, jangan bikin bulan sampai tengah-tengah malam kita duduk-duduk di sini, duduk-duduk bincang-bincang rohani. Yang mau dangdutan silakan, yang mau makan bakar-bakar. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad sehingga hidup selamat. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk, mabruk alfa mabruk alaika mabruk, mabruk alfa mabruk ya miladik mabruk. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Mabruk alfa mabruk, mabruk alaika mabruk, mabruk, mabruk alfa mabruk alaika mabruk, mabruk alfa mabruk ya miladik mabruk. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah penampun sehingga hidup rukun. Mabruk alfa mabruk, mabruk alaika mabruk, mabruk, mabruk alfa mabruk alaika mabruk,
آمين